lihat api udah gede dari samping. Iya, pada lari ya. Ya sempit, karena sempit. Terlalu banyak barang. Barang apa itu, Mas? Ya semua ada media. Pemirsa, pelanggaran apa saja yang ditemukan dan mengapa pabrik masih bisa beroperasi? Malam hari ini saya akan membahasnya bersama Direktur Pengawasan Kemenaker Trans, Pak Herman Prakoso Hidayat. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, dan Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Apa kabar? Selamat malam, Mbak. Iya, saya ke Pak Herman dulu. Ini pelanggaran apa saja dari yang kemarin Pak Menteri sudah datang? Apa saja yang dicatat dan menjadi perhatian dari pemerintah pusat? Pertama, kita melihat dari sisi pelanggaran dari tiga. Yang pertama yaitu hubungan kerja tidak jelas. Yang kedua, upah di bawah UMK. Yang ketiga, penerapan K3 tidak dilaksanakan. Itu adalah tiga pelanggaran utama yang ditemukan. Selain tadi juga ada mempekerjakan pegawai di bawah umur, lalu ada juga BPJS-nya tidak terdaftar, BPJS Ketenagakerjaan tidak terdaftar. Mas Isnur, ini sebenarnya mungkin bukan kasus baru ya, ada banyak pelanggaran yang ditemukan. Ya, jadi kalau ya LBH dan YLBHI dengan 15 provinsinya tiap hari menerima pengaduan. Jadi praktik pelanggaran keamanan dan keselamatan kerja ini praktik yang biasa terjadi dan setiap hari kami dapat laporan. Jadi kondisi di Indonesia kondisi yang cukup buruk sebenarnya. Hampir banyak banget di Indonesia pabrik itu mengkhawatirkan. Jadi pengaduan tiap hari tangannya kepotong mesin, kakinya kepotong mesin dan lain-lain itu tiap hari kami menerima laporan. Dan minim sekali penegakan hukum di situ. Kami dapat laporan banyak sekali, minimnya peran serta pengawas tenaga kerjaan. Saya nggak tahu argumentasinya apa, kualitas kah atau kuantitas kah atau apa, tapi nampak seperti banyak pabrik yang nggak diawasi gitu. Memang izinnya ada. Kayak ini misalnya di Tangerang izinnya lengkap, izin IMB, izin impor bahan peledak, kemudian izin dari lingkungan hidup. Tapi setelah berlangsung nggak ada pengecekan dan lain-lain gitu. Ini kan sama misalnya udah 6 bulan beroperasi, tidak ada misalnya bagaimana evakuasi ketika ada kejadian. Bukan hanya kebakaran, tapi misalnya ketika gempa, ketika apa. Jadi ketika misalnya kejadian seperti ini mereka bingung harus bagaimana, pintunya nggak jelas dan lain-lain seperti itu. Pengawasannya seperti apa, Pak Herman, yang sudah berjalan selama ini? ya perlu kami sampaikan bahwa perusahaan ini sebetulnya sudah izin ada. Tetapi di dalam Undang-Undang 781 wajib lapor, sebetulnya setelah mereka mengantongi izin usaha ini harus melaporkan paling lama 30 hari ke dinas setempat. Dan ini tidak dilaporkan? Ini tidak dilakukan sehingga pengawas kami juga tidak tahu, sehingga kami tidak ada pemeriksaan di pabrik tersebut. Apakah melanggar atau tidak dari sisi norma ketenagakerjaan maupun norma K3. Itu ini ya. Pengawasannya ada di Pemprov Banten. Ketika tidak dilaporkan, tidak ada laporan dari pabrik, apakah dari pemerintah provinsi ini tidak punya wewenang begitu untuk mendatangi lokasi, melakukan sidak, Pak Herman? Betul, ya artinya ini sebenarnya kami ya ini kejadian jangan sampai terulang kembali lah. Memang izin ini dikeluarkan oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah. Mungkin kita supaya untuk koordinasi lah. Setelah pemerintah daerah mengeluarkan izin, mungkin bisa menyampaikan kepada dinas-dinas yang terkait. Mungkin nanti kami langsung terjun, tidak usah menunggu pelaporan dari si pengusaha tersebut. Ini langkah berikutnya lah. Artinya di dalam 781 memang diberikan kewajiban untuk melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan paling lambat 30 hari. Tapi yang harus diingat juga di Undang-Undang 170 itu ada kewajiban pengecekan. Jadi harusnya pengawas bukan menunggu dan pasif menunggu laporan. Berapa banyak perusahaan yang nggak melaporkan, kemudian nggak ada pengawasan apa-apa. Harusnya pengawas aktif datang. Kemudian mengecek semua instalasi dan lain-lain agar nggak terjadi seperti ini. Ini penting, memang ini pembelajaran ya, kita sangat pidu melihat ini. Tapi bagaimana pemerintah punya kebijakan yang baru, kebijakan yang sangat baik dan tegas terhadap setiap pelanggaran. Karena kalau dibiarkan banyak perusahaan-perusahaan yang nakal, Pak. Seperti juga kelautan banyak banget kapal-kapal yang nakal. Nah kalau pemerintah tegas bentuk tim yang kuat, yang berani, yang kemudian punya integritas, saya yakin perusahaan-perusahaan akan takut. Mereka akan taat terhadap pemerintah seperti itu. Kebijakan pengawasan yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah seperti apa, Pak? Apakah memang masih ada celah bagi pengusaha nakal begitu untuk bisa melakukan tindakan-tindakan curang? Sebetulnya kalau pengawas itu sudah terjun di salah satu perusahaan, maka kita akan melihat
bagaimana sih penerapan norma ketenagakerjaan maupun norma K3. Kita akan lihat kalau memang ada pelanggaran kami memberikan pembinaan. Pembinaan ini kan sifatnya kita memang wajib untuk melakukan pembinaan sampai 2 kali, tetapi penindakan ini paling akhir lah. Kita sebagai pemerintah, sebagai perwakilan pemerintah adalah melakukan pembinaan supaya perusahaan tidak melanggar. Ini pendampingan ya, artinya apapun kita harus berikan pembinaan supaya tidak melanggar. Kita tunjukkan pengawas tidak boleh hanya menyalahkan, tetapi seorang pengawas harus bisa memberikan solusi bagaimana keluar dari kesalahan yang mereka lakukan. Ini harus melakukan perbaikan itu. Pendampingannya ini sudah dilakukan ya, kalau penindakannya? kami sih mencatat tidak baik atau buruknya koordinasi. Contohnya apa? Contohnya Kepala Dinas Kabupaten Tangerang, dia bilang ini bukan tanggung jawab kami, ini tanggung jawab provinsi. Bagi masyarakat yang nggak tahu, ya Anda nggak boleh ngomong begitu. Anda pejabat publik, Anda harusnya bilang dong bahwa ini dalam koordinasi dan lain-lain gitu. Terus provinsi bilang kami belum dapat laporan dari dinas provinsi, dinas Tangerang gitu. Seolah nggak ada koordinasi antara instansi yang lain. Ini bahaya kalau tidak ada koordinasi, apalagi pusat yang nggak dapat laporan mungkin. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Ke depan harus ada koordinasi yang baik. Ketika ada misalnya satu pabrik berdiri, tak misalnya, instansi yang lain dapat sinyal, dapat dan langsung melakukan tugas sesuai masing-masing gitu. Ini ada kesan seperti lempar tanggung jawab gitu Pak? Mungkin gini nih, kita ini sudahlah, ini permasalahan ini sudah muncul. Tetapi bagaimana, ayo kita duduk bersama untuk bisa berkoordinasi, bersinergi. Saya sudah katakan tadi, kalau pemerintah daerah mengeluarkan izin perusahaan, maka sampaikanlah pada dinas-dinas terkait sebelum kami turun. Jadi kalau antar dinas itu saya pikir pemerintah daerah setempat lingkupnya kecil. Tolong kami untuk bisa saling koordinasi sehingga ini tidak terulang kembali. Baik, ini koordinasinya yang akan dibenahi dibuat ya. Sistem, Mbak. Dibuat sistem yang semua bisa mengontrol, semua bisa melihat transparan. Kita tahan dulu nanti seperti apa sistem yang akan dibangun, dan pemirsa kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, segera kembali. Iya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa. Saya ke Pak Herman, ini tadi dikatakan dan disadari betul bahwa norma K3 yang berjalan di industri yang ada di Indonesia ini kurang baik. Lalu apa selanjutnya langkah pemerintah agar kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran berharga dan tidak akan terulang, Pak Herman? Oke, kami mengharapkan dari sisi perusahaan, pengurus, bahwa pelaksanaan K3 ini bukan cost, tetapi adalah investasi. Sehingga kami harapkan semua pengusaha, pengurus usaha untuk bisa melaksanakan atau menyiapkan alat pelindung diri. Dan di samping itu juga bisa melakukan pelatihan-pelatihan kepada pegawai yang akan bekerja saat mau bekerja, saat bekerja maupun saat berhenti bekerja, sehingga tidak ada kecelakaan kerja yang akan terjadi. Karena banyak karyawan yang masuk tetapi tidak dilatih di dalam hal penggunaan alat-alat yang ada di perusahaan. Contoh, alat pemadam api ringan. Di perusahaan hampir ada, tetapi belum tentu semua karyawan bisa menggunakan. Itu contoh yang kecil. Ya, ini hal semacam inilah untuk bisa kami memohon kepada semua pengusaha untuk bisa melatih kepada karyawannya di dalam hal untuk K3 supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. K3 ini contoh kecilnya Mas Isnur. Ada yang lebih prinsipil bahwa tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Lalu korban-korban itu otomatis tidak tercover begitu ya. Lalu pendampingan apa yang diberikan oleh LBH? Tentu kami akan melihat teman-teman di LBH Jakarta apakah mereka mengawal atau bagaimana. Tapi kami mendorong mereka untuk kalau memang diperlukan mendampingi mereka, masyarakat di sana gitu. Tapi kami melihat sementara ini sih pemerintah maksimum ya, semua datang gitu, semua memberikan perhatian gitu. Tapi yang penting misalnya Pak, ini dicatat ya, undang-undang yang mengatur itu sangat banyak, jaminannya sangat banyak dari levelnya ratifikasi konvensi ILO sampai peraturan menteri. Tapi buruk dalam eksekusi, buruk dalam koordinasi. Saya sih mengharapkan ada perbaikan sistem yang mendasar. Bagaimana koordinasi pengawasan ketenagakerjaan itu dilakukan dengan penuh dan baik. Bagaimana antar instansi, antar level pemerintahan bisa melakukan sesuatu hal semua terkoordinir. Enggak jalan masing-masing, enggak lari ketika ada masalah seperti ini. Dan dibuat single windows gitu loh. Semuanya transparan, semuanya terlihat agar apa? Agar nggak terulang lagi. Misalnya, oh ini di area ini nih banyak pabrik yang belum laporan ke Ditek. Pusat instruksi ke daerah, tolong dong disurvei, diinvestigasi gitu. Jadi nggak kemudian kami nggak tahu, kami belum dapat laporan, nggak seperti itu lagi ke depannya. Kami berharap sih ada seperti itu. Dan Pak Menteri dapat pembelajaran yang baik. Dan saya pikir ini harus sampai levelnya Pak Jokowi. Kalau di Venezuela saja, 33 penambang itu sampai turun presiden loh. Dan semua selamat.
Ini 48 orang meninggal. Saya pikir Pak Jokowi layak memikirkan ini tragedi ketenagakerjaan yang sangat buruk dalam sejarah Indonesia. Pak Herman, ini kan yang paling dekat yang punya wilayah di pabrik itu seperti itu ya, tapi pengawasannya tidak langsung dilakukan oleh yang ada di wilayah itu. Apakah nanti ada terobosan baru terkait pengawasan yang akan direkomendasikan dari kementerian untuk yang ada di daerah-daerah, Pak Herman? Kalau pengawasan dilakukan oleh orang teman-teman kami yang ada di provinsi. Karena sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 bahwa sekarang pegawai pengawas yang dulu ada di kabupaten kota sudah ditarik di bawah gubernur, langsung di bawah gubernur. Tetapi di dalam hal karena luasnya wilayah, maka gubernur harus membentuk korwil atau UPTD semacamnya itu untuk bisa mereka menjangkau wilayah yang ada di Banten. Sebetulnya mereka ini memang pegawai pengawas kami yang ada di provinsi. Gitu. Karena pengawas kami sudah tidak ada di kabupaten kota lagi. Mas Isnur, ini masalah klasik biasanya kan yang pengawasnya nggak terlalu banyak jumlahnya, tapi yang diawasi ada banyak sekali yang harus diawasi. Apakah peran serta masyarakat yang harusnya juga ikut melapor juga perlu dengan prosedur tertentu menurut Anda? Itu penting sekali. Dalam demokrasi yang modern, partisipasi publik sangat diharapkan dan diwajibkan terlibat. Tapi harus ada mekanismenya. Misalnya satu web, satu aplikasi, satu apapun itu, ketika kita melihat pelanggaran misalnya, saya nggak diberikan upah di bawah UMP, misalnya di bawah UMP, saya bisa lapor dan saya bisa lihat bagaimana tindak lanjut dari laporan tersebut. Sekarang udah banyak contohnya kan, media-media sosial dan lain sudah banyak contohnya. Nah harusnya pengawas juga, ketenagakerjaan, kementerian mungkin bisa bikin platform itu di mana semua orang bisa partisipasi dan semua orang bisa mengamati bagaimana tindakannya. Itu mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman tenaga kerjaan. Baik, kalau di kasus ini kan sudah jelas ada banyak pelanggaran ya Pak. Lalu tindakan apa sih yang akan dilakukan oleh pemerintah selain langkah hukum yang memang terus bergulir? Jadi langkah pemerintah yang pertama karena ini sudah terjadi kebakaran pertama kali adalah memberikan hak-haknya kepada korban. Baik yang meninggal maupun yang sakit. Yang tidak tercover gimana Pak? Yang tidak tercover sudah dikatakan tadi bahwa maka pengusaha bertanggung jawab. Yang tidak tercover ikut BPJS Ketenagakerjaan bagi yang meninggal, maka pengusaha juga akan memberikan santunan sebesar apa yang tertuang di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Baik, Mas Isnur ini pemiliknya jadi tersangka. Lalu langkah hukum seperti ini jadi tanggung jawab dari pemilik. Terakhir singkat saja, ini harusnya bagaimana? Ini saya ingin melihat bagaimana pengawas ketenagakerjaan punya penyidik juga, penyidik PPNS namanya. Apakah dakwaan-dakwaan yang diterapkan nanti kepada pemilik perusahaan termasuk diterapkan dakwaan pelanggaran ketenagakerjaan? Jangan cuma diterapkan dakwaan-dakwaan pasal terkait dengan misalnya hanya KUHP saja. Penting sekali para penyidik pada PPNS ketenagakerjaan menerapkan pasal ketenagakerjaan kepada pengusaha. Agar apa? Agar ada contoh baik loh. Bahwa pidana ketenagakerjaan itu pasal-pasal yang berlaku, bukan hanya di undang-undang saja. Dan bagi kami, bagi praktisi, bagi pembela umum, bagi pengacara publik bisa advokasi ke depannya bahwa ada loh pengusaha yang dipidana karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Baik, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat pengusaha dan ini ada pengawasan yang semakin baik. Terima kasih Mas Isnur, Pak Herman sudah bergabung bersama kami.